Oke guys, banyak yang tanya, Coach apa saja sebetulnya yang boleh dipakai waktu latihan Brazilian Jiu-Jitsu buat pelindungan tubuh? Yang ada di bayangan sebagian besar orang kalau kita ngobrol namanya alat pelindung, pasti namanya pelindung kemaluan. Nah sayangnya yang namanya pelindung kemaluan saat Anda latihan Brazilian Jiu-Jitsu itu justru termasuk barang yang tidak boleh dipakai. Kenapa? Karena faktanya pelindung kemaluan itu lebih sering menimbulkan cedera pada teman latihan Anda ketimbang kita ngomong melindungi diri kita. Prakteknya apa? Contohnya pada waktu kita melakukan kuncian seperti armbar, yang namanya pelindung kemaluan itu justru bisa menimbulkan extra pressure yang berlebih pada siku, itu bisa menimbulkan cedera. Atau pada waktu kita melakukan teknik-teknik seperti triangle choke dan sebagainya, yang namanya pelindung kemaluan itu justru menimbulkan cedera seringkali juga pada teman latihan Anda. Jadi di pertandingan Brazilian Jiu-Jitsu dimanapun secara IBJJF ataupun yang lain itu pada umumnya tidak diizinkan menggunakan pelindung kemaluan. Kemudian apalagi Coach yang nggak boleh? Kalau yang umumnya pelindung telinga itu juga bisa ya bisa enggak, ada yang mengizinkan, ada yang tidak mengizinkan. Kalau wrestler pertandingan grappling yang wrestling gulat itu seringkali menggunakan pelindung telinga, itu mereka boleh. Kalau di BJJ ada yang diizinkan, ada yang tidak mengizinkan menggunakan pelindung telinga. Kemudian apa Coach yang sebaiknya dipakai? Salah satu yang dari dulu saya pakai itu adalah yang namanya pelindung gigi. Kenapa ya? Pelindung gigi itu menurut saya hal yang sangat umum terjadi waktu Anda latihan Brazilian Jiu-Jitsu. Gigi Anda terbentur, entah mungkin kena siku, kena tangan, atau kena waktu Anda under pressure, mungkin Anda kena bantingan, Anda terbentur dengan bahu, dengan macam-macam. Oke, jadi salah satu yang saya pakai rutin saat saya latihan Brazilian Jiu-Jitsu adalah pelindung gigi. Dan terlebih kalau saya sendiri, saya sudah punya case gigi saya ini ada yang pecah karena ya terbentur pada waktu saya dulu latihan bantingan. Saya sempat jatuhnya di luar matras, jatuhnya di lantai, ya, gigi saya terbentur dan pecah. Untungnya nggak sampai fatal. Oke, nah kita ngomong soal pelindung gigi. Nah, pelindung gigi itu bentuknya umumnya seperti ini bentuknya. Saya punya sendiri, saya punya dua. Dan namanya pelindung gigi sesuai dengan fungsinya. Fungsinya adalah dipakai seperti ini. Contohnya, nah, yang akan digigit. Nah, ini akan melindungi gigi Anda. Oke. Nah, pelindung gigi pada umumnya dibuat dari bahan karet. Jadi bahan karet seperti ini yang fleksibel dan cukup tebal. Kenapa cukup tebal? Supaya ada lapisan yang melindungi gigi Anda waktu terjadi yang namanya impact. Ya, oke, jadi saya juga perhatian tinju dan sebagainya. Ini penting banget harus dipakai karena menghindari terjadinya benturan dengan gigi ataupun mengurangi benturan yang meredam benturan yang mengenai ke otak Anda. Jadi ini cukup berfungsi ganda sebetulnya. Nah, karena ini cukup tebal, ini ada dua ketebalan kayak yang ini. Yang ini agak tipis, yang ini jauh lebih tebal. Jadi Anda lihat nih tebalnya jauh lebih tebal. Nah, jauh lebih tebal daripada yang ini. Kalau ini Anda lihat nggak terlalu tebal, ini jauh lebih tipis dibandingkan yang tadi. Ketipisannya beda, lebih tipis. Dan ini pun banyak orang yang tanya, Coach saya beli yang mana sebaiknya? Saya beli yang tebal kah atau saya beli yang tipis? Tergantung kebutuhan. Kalau Anda kebutuhannya untuk olahraga striking, boxing, muay thai, saya akan lebih menyarankan yang tebal. Ya, kenapa? Yang tebal otomatis dia akan memberikan pelindungan yang lebih banyak. Pelindungannya karena karetnya lebih tebal, ya pelindungannya lebih bagus seharusnya dibandingkan yang lebih tipis seperti ini. Ini kan kelihatan dari bahannya aja tembus pandang, lebih tipis. Ini bentuknya nanti dari karet seperti karet plastik elastis yang waktu Anda beli harus direndam dengan air panas, kemudian Anda masukkan di gigi, gigit. Anda gigit saja ini dibentuk dengan bibir Anda, disesuaikan bentuknya, digigit-gigit, dipres, kemudian Anda masukkan ke air dingin, tercetak. Tetapi
ini terkadang punya kendala sendiri. Kendalanya kalau Anda latihannya adalah latihan Brazilian Jiu-Jitsu, Anda menggunakan pelindung gigi yang tebal seperti ini seringkali mengganggu napas Anda, terganggu kadang-kadang, kurang nyaman juga. Ya kenapa ya? Karena tebal. Ya karena Anda pakai seperti ini, Anda bicara aja susah. Contohnya seperti ini. Yang tebal. Oke, kalau yang tebal seperti ini Anda lihat di bibir saya aja maju. Oke. Ya karena fungsinya melindungi waktu terjadi pukulan dan sebagainya, ini akan membantu. Tetapi ya ini tebal sekali. Oke, kalau Anda lihat yang petinju profesional, bentuknya biasanya lebih tebal lagi daripada ini. Nggak tahu lah, suara saya nggak jelas banget kan. Ya ini kalau Anda pakai yang ini. Anda menggunakan yang lebih tipis, ini akan lebih nyaman kalau Anda latihan Brazilian Jiu-Jitsu. Karena impact-nya yang terjadi kan tidak seperti impact boxing yang berulang-ulang, nggak kena tendangan dan sebagainya. Kita lebih perlu pelindungan saat Anda kena pressure, Anda kena bantingan dan sebagainya. Mungkin menggunakan impact, dari pengalaman saya menggunakan mudguard yang tipis seperti ini lebih nyaman. Oke, saya pakai seperti ini, suara saya waktu ngomong pun lebih terdengar jelas. Oke, bibir saya juga nggak maju seperti tadi. Looks normal. Oke, ini sudah saya gunakan bertahun-tahun. Oke, dan baru-baru ini saya dikenalin lagi sama salah satu murid saya. Dia bilang, "Coach, ada yang baru lagi, Coach." Nah, ini yang bikin saya penasaran. Akhirnya saya coba beli. Sekarang ada lagi versi yang lebih baru. Versi yang lebih baru adalah mudguard yang lebih tipis ternyata. Jadi lebih tipis dalam artian ya memang mudguard ini lebih mungkin dari apa yang saya lihat, ini mudguard ini lebih sesuai untuk kita latihan Brazilian Jiu-Jitsu. Kenapa? Ya karena bentuknya lebih tipis lagi sekarang, dan sesuai mungkin untuk kita yang latihan Brazilian Jiu-Jitsu. Kita tidak perlu yang terlalu tebal, tetapi cukup nyaman. Jadi bisa dipakainya lebih presisi. Cetak sama. Ini ada satu yang baru, kemarin saya dikenalin dari murid saya, mereknya namanya Jiwon. Nah, ini baru saya buka, barusan datang barangnya soalnya, saya belum tahu. Cuman yang saya lihat dari yang punyanya murid saya, keunggulannya adalah, ya ini barangnya super tipis. Jadi ini barangnya tipis banget barangnya. Nah ini yang saya lagi penasaran. Beberapa tahun yang lalu saya pernah lihat barang ini di internet. Jadi tipisnya cuma segini guys. Ini barangnya baru nih, belum saya cetak, lihat. Tipis banget. Nah, barangnya cuma segaris tipis kayak gini. Jadi kalau ini belum saya cetak nih. Kalau yang tadi kita bandingin ya, tebelnya misalkan sama yang ini tipisnya segini, ini seperti ini. Nah, atau ini yang jauh lebih tebel ya otomatis berbeda. Kok bisa ya? Nah ini saya lagi penasaran. Namanya barang baru kan kita harus mencoba. Jadi ini plastik, seperti plastik semi karet elastis seperti ini. Nah, bentuknya lubang-lubang kayak gini. Tipisnya kayak gini, nah tipis banget. Oke, seperti apa kita coba. Habis ini saya mau buat dulu. Oke, jadi kita sekarang ngikuti nih, kita pakai air panas dulu. Kita tuang air panas di sini. Nah, oke guys. Oke, ini air panasnya. Ini kita sekarang tuang. Kita kita tuang di sini. Kita celupin nih sekarang. Jadi kalau ngikutin petunjuknya ini dicelupin ke air panas 20 detik. Let's go. Plum. Ups. Oke. Nah, bentuknya jadi leleh kayak gini. Oke. Sekarang kita pasang ini dicetak di mulut. Oke.
Oke, nah kayaknya sih sudah. Kayaknya sudah tercetak. Pas nggak? Nah, nggak tahu. Oke, celup di air. Sekarang kita celup ke air dingin. Kalau sudah, ya celup air dingin supaya bentuknya stay, supaya bentuknya fix, dia bentuknya nggak berubah-ubah. Dia celupin di air dingin dulu. Oke, all good. Nah, sementara jadinya seperti ini, guys. Oke. Oke, jadi sekarang bentuknya jadi tipis kayak gini nih sekarang jadinya. Apakah ini beda nggak sama yang tadi kita buat? Jadi ya seperti ini. Tipisnya seperti ini dibandingin dengan ini punya saya yang lama yang bentuk yang buat boxing dulu. Nah, tebelnya seperti ini, tipisnya sekarang sama seperti ini. Ini tipisnya seperti ini. Nah, kalau ini dilihat pembandingnya, yups. Nah, kelihatan kan? Bedanya banyak banget. Tipisnya bedanya banyak banget. Nah, apalagi dibandingin sama yang ini tadi. Beda banget. Yups. Kamera. Ya, kelihatan banget kan bedanya kan? Tipis banget. Nah, persoalannya apakah ini bisa nantinya bisa melindungi gigi dengan baik dan benar? Prakteknya nanti kita coba waktu latihan Brazilian Jiu-Jitsu, guys. Oke, jadi ini kita coba lagi dah. So far sih nampaknya solid di gigi. Oke. Cukup oke. Buat ngomong lancar, buat ngomong enak sih. Oke guys, kita mau coba pakai podcast. Oke guys, jadi saya baru selesai latihan hari ini. Jadi ya, tadi saya latihan coba pakai mouthguard baru. Tadi ini mouthguard dari Jiwon. Barusan saya pakai dan menurut saya ini salah satu mouthguard yang enak. Dalam artian, lihat saya sekarang bisa ngomong. Saya yakin ini kalian kalau dengar apa yang saya omongkan, ini Anda paham. Oke, jadi saya bisa komunikasi dengan murid-murid saya di kelas. Meskipun saya pakai mouthguard, saya nggak perlu buka tutup. Ini tetap saya bisa komunikasi dengan enak. Oke, dan tadi kena pressure, tadi ada yang sempat kena pressure di mulut saya dan sebagainya. Saya tetap bisa komunikasinya tetap oke. Terus saya juga nggak merasa ada impact yang gimana-gimana. Jadi menurut saya ya so far dari penggunaan saya untuk kelas Brazilian Jiu-Jitsu, menurut saya ini satu mouthguard yang paling nyaman yang bisa dipakai. Kenapa? Karena nggak tebel. Kalau dipakai mouthguard yang bisa pakai buat boxing atau buat Muay Thai itu biasanya tebel, oke? Ini kalau dan tidak gampang lepas. Jadi kalau yang mouthguard kadang-kadang yang kurang pas di mulut, di moldingnya susah, itu biasanya akan gampang lepas. Ini dipakai dan itu benar-benar fit dengan gigi.
Dan menurut saya kalau mouthguard itu memang harus fit, pas dengan gigi. Kenapa ya? Kalau bentuknya pas dengan gigi ya otomatis lebih melindungi, tidak ada space yang sisa, yang goyang-goyang dan sebagainya. Oke, tipis. Oke, saya nggak tahu sih kalau ini buat impact, kalau ini buat olahraga impact nantinya gimana saya nggak tahu. Tapi ya kalau dari yang penjualnya, banyakan malah ini dipakainya untuk atlet karate, untuk atlet-atlet yang impact sports ya. Menurut saya mereka pakai ini oke, apalagi untuk kita yang pemakainya untuk Brazilian Jiu-Jitsu yang mestinya impactnya agak berbeda ya kan. Kita lebih pakainya ini karena under pressure. Oke, ya buat saya saat ini dari 1 kali pemakaian ya, sekali lagi ini baru saya pakai baru 1 kali pemakaian hari ini. Oke, ini nyaman. Selebihnya awet enggak dan sebagainya nanti kita coba dulu lah, kita pakai lebih lama nanti saya kasih tahu gimana. Oke, jadi kalau Anda cari mouthguard seperti ini mereknya Jiwon, Anda bisa cari di online shop itu ada. Kalau Anda mau cari linknya di mana, saya taruh linknya ada di deskripsi di bawah sini. Oke, Anda bisa cek di situ. Hope it helps, keep on training and see you on the mat. Push.